Israel baru ulang tahun. Karena dunia tahunya tanggal 14 Mei, tapi karena mereka punya kalender sendiri, kalender Yahudi. Nah, jadi ngikutin penanggalan berdasarkan kalender Yahudi, berdasarkan penghitungan bulan. Jadi setiap 5 Iyar itu 14 Mei 1948 itu jatuh pada 5 Iyar. Nah, jatuhnya kemarin. Nah, jadi kalau kita lihat peta sekarang ini, peta yang ada di depan Bapak Ibu semua, Israelnya di mana ya? Hampir nggak kelihatan ya, bener nggak? Israelnya di mana nih? Saya udah harus pakai kacamata nih untuk melihat petanya nih. Nah, jadi kira-kira begitulah kenyataan dunia saat ini. Jadi saya ambil tema Israel dan dunia Islam. Sebetulnya kata dunia Islam ini kurang tepat, mestinya Israel dan Timur Tengah. Kenapa? Karena di Timur Tengah tentu saja tidak hanya beragama Islam, ada agama-agama lain gitu ya. Tetapi memang mayoritas Islam. Nah, jadi kalau kita melihat peta ini, tentu dalam pikiran kita, kalau saya sih melihatnya saya kagum ya. Karena Israel ibaratnya satu titik kecil gitu ya di belantara dunia yang penuh dengan dunia, bisa dibilang dunia orang Arab sekarang ini karena semua serba Arab dan agamanya mayoritas Islam. Dan Israel itu hanya jumlah tahun ini itu hanya 10 jutaan. 10 juta, 7 juta orang Yahudi, 2 juta orang Arab yang menjadi warga negara Israel, dan sisanya suku-suku minoritas yang lain. Nah, kalau kita lihat tadi petanya, kita hanya berpikir bahwa nggak ada hubungannya dengan Alkitab. Tapi ternyata di Alkitab kita bisa belajar ternyata ada loh hubungan positif antara Israel dengan dunia Arab. Nah, kita baca sama-sama, Bapak Ibu bawa Alkitab kan? Kita baca di 1 Raja-Raja 10 ayat 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 2 aja. Coba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Nah, mungkin Bapak Ibu, kok saya ngomongnya Ratu Negeri Sheba ini sebagai Arab? Karena memang banyak yang mengajarkan bahwa Ratu Negeri Sheba ini adalah sekarang dari pengajarannya mengatakan bahwa ini dari Ethiopia. Tapi sebetulnya Sheba itu adalah terletak di sekarang Yemen. Dia dulu Sheba itu akhirnya dikuasai oleh Ethiopia. Waktu itu nama Ethiopianya Kerajaan Abisina. Nah, akhirnya si ratu ini punya nama ya, namanya Makeda. Bukan Ratu Sheba, tapi Makeda. Nah, inilah jadi karena dijajah sama Ethiopia, akhirnya terkenalnya jadi dari Ethiopia gitu kali ya. Tetapi sebetulnya dia dari Sheba, dan di situ memang banyak emas. Contoh yang lain ya, contoh hubungan positif Israel dan Arab di Alkitab, ini di 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Hanya turun sedikit, saya bacakan. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, sebelum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Jadi Raja Arab pada masa Salomo menghormati Salomo. Nah, itu pun juga terjadi di masa Raja Yosafat. Kita bisa lihat di 2 Tawarik
2 Tawari 17 ayat 11. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Nah, jadi bagus ya, positif ya. Artinya mereka menghormati keberadaan kerajaan, baik itu kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda, karena Yosafat kan raja Yehuda. Next, Bapak. Nah, tapi juga kita baca di Alkitab ada kisah yang negatif. Contoh, waktu itu orang Arab membunuh anak Raja Yoram, sehingga hanya tinggal satu doang anaknya si Raja Yoram, akhirnya menjadi raja. Nah, kemudian juga ada kisah ketika Nehemia mau membangun tembok Yerusalem. Ada Geshem yang membuli si Nehemia. Di Perjanjian Baru kita baca kisahnya Paulus dengan wali negeri di Damaskus waktu itu di Damsyik, wali negeri yang berada di bawah Raja Aretas. Nah, Raja Aretas ini adalah Raja Nabatean. Dan berdasarkan penelitian arkeologi dan juga budaya, dipercaya dan juga dari sejarawan Yahudi Josephus, dia selalu merujuk Nabatean itu sebagai keturunannya Nebayot. Nah, Nebayot adalah anak sulungnya Ismail. Nah, Nabatean ini dalam sejarah Romawi dan juga sejarah Yunani biasanya selalu merujuk sebagai Arab. Jadi pada masa itu, di masa Romawi dan Yunani, kalau ada kata Arab, Arabia, Arab itu biasanya merujuknya ke Nabatean. Mungkin Bapak Ibu justru lebih tahu daripada saya, tetapi maksudnya saya hanya ingin mengkontekskan dengan pada saat itu ya, Paulus berada di Damaskus. Nah, Damaskus itu tidak jauh dari pusat kerajaan Nabatean, adalah di Petra. Sekarang di Yordania. Jadi secara jarak lumayan dekat, tidak terlalu jauh. Jadi bukan Arab di Arab Saudi sekarang gitu ya, di wilayah Arab Hejaz. Dahulu di Alkitab pun mengakui ada yang namanya orang Arab. Tetapi tentu saja pada masa itu Arab di wilayah Timur Tengah sebelum Islam, mereka itu tentu saja tidak mengenal yang namanya Islam. Jadi mereka agamanya agama zaman dulu, agama dewa-dewa dan sebagainya. Nah, sebelum Islam lahir, peta Timur Tengahnya seperti yang Bapak Ibu lihat, kekuasaan paling besar dominasinya adalah Bizantium. Bizantium itu adalah kerajaan Romawi yang menjadi Kristen. Di tahun 313 ketika Raja Konstantin menjadi percaya, akhirnya Romawi menjadi Kristen. Termasuk waktu itu Israel juga dikuasai oleh Bizantium. Nah, kemudian ada kerajaan Sasanid yang menguasai wilayah Persia. Mereka ini belum Islam ya jadinya. Nah, jadi kekuasaan yang besar itu dan wilayah Arabia, wilayah Arab Saudi sekarang, Yemen dan sebagainya itu dikuasai oleh Bizantium, bisa dibilang seperti itu. Jadi orang-orang, kenapa bisa ada orang Yahudi di kawasan Arab? Karena memang orang-orang Romawi mempekerjakan budak-budak, sehingga orang-orang Yahudi itu ada di Hejaz. Karena itulah mereka akhirnya punya komunitas Yahudi di beberapa wilayah, termasuk misalnya Madinah. Madinah itu dulunya adalah pusat komunitas Yahudi di Arab Saudi. Nama kotanya Yathrib, sebelum akhirnya dikuasai oleh Nabi gitu. Nah, next.
Nah, kemudian saat itu juga orang-orangnya sangat beragam, etnisitasnya bermacam-macam. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu di sini memang tidak terlalu besar ya penjelasannya. Yang kuning Arab. Nah, Yahudi warnanya biru gitu ya, biru dan lain-lain. Nah, jadi beragam sekali etnisnya. Bukan hanya Arab saja. Kita tahu misalnya di Mesir ada Koptik, di Suriah dan Irak seharusnya itu adalah etnisnya yang paling banyak adalah orang-orang Aram. Orang-orang Aram. Nah, jadi tapi kemudian ternyata mereka terarabisasi. Jadi sebelum Islam lahir, mereka pun sudah ada yang sudah mempunyai kemampuan bahasa Arab. Jadi pengaruh bahasa dulu, bahasa Arab, baru kemudian termasuk budaya. Sebelum Islam lahir di abad ke-6. Nah, jadi ini ya yang tidak terarabisasi sampai hari ini itu bisa dibilang hanya Israel, Iran, karena mereka masih berbahasa Farsi, dan Turki. Next. Nah, yang sekarang terjadi adalah semua Timur Tengah, apapun etnisnya, jadinya kebanyakan menganut agama Islam. Sekarang ini ada organisasi Liga Arab, punya anggota 22 negara. Nah, ada juga organisasi kerjasama Islam, OKI, ini anggotanya lebih banyak lagi, 57 negara, termasuk Indonesia. Indonesia ada di sana. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kurun waktunya antara Islam pertama kali lahir dan bisa mengislamisasi semua wilayah itu cukup panjang, dari 638 hingga bisa dibilang 1500 Masehi. Ketika Ottoman muncul ya, dan Ottoman pun baru berakhirnya di tahun 1917. Jadi sebetulnya periodenya sangat panjang. Jadi nggak heran sekarang ini mereka juga sangat besar. Nah, ini tantangan tentu buat kita semua untuk melakukan amanat agung. Next. Nah, lalu apa hubungannya? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat tantangan yang dihadapi Israel saat ini, karena berada di kawasan yang begitu menarik dan begitu menantang. Pertama, Israel ini belum diakui oleh banyak negara tetangganya, bahkan dimusuhi oleh seluruh dunia. Bahkan negara kita yang jauh banget dari wilayah Israel juga tidak punya hubungan dengan Israel. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, peta yang saya masukkan di sini itu adalah peta rujukan dari PBB. Pada tahun 1920, waktu itu belum namanya PBB, tapi Liga Bangsa-Bangsa sudah setuju untuk membagi Israel, tanah Israel itu untuk orang Yahudi saja. Orang Arabnya kemana? Orang Arabnya dikasih Transyordan yang menjadi negara Yordania. Jadi sebetulnya orang-orang Palestina itu sudah punya negara, yakni di Yordania sejak tahun 1920. Tetapi ketika itu diputuskan, mereka memberontak. Terjadi kerusuhan seperti kerusuhan Mei gitu ya, di kota Hebron, kota Safed, orang-orang Yahudi dibunuh. Nah, gara-gara itulah akhirnya Inggris menyerahkan keputusan, kan dia kan yang menerima mandat ya. Harusnya itu wilayah pada tahun 1920 itu menjadi urusannya Inggris gitu loh. Nah, dia cuci tangan. Inggris menyerahkan kepada PBB, sehingga yang jatah tanah untuk orang Yahudi itu dibagi dua oleh PBB. Dibagi dua, akhirnya menjadi seperti peta yang Bapak Ibu lihat di sebelah kanan. Petanya berantakan gitu. Yang merah untuk wilayah Palestina. Jadi dulu pun PBB tidak membagi rata kayak potong kue gitu ya, bagi dua. Enggak, dia baginya muter-muter gitu. Bikin negara muter-muter, jadi ya susah memang.
Nah, itulah yang dibagi dua, tetapi itu pun ditolak oleh negara-negara Arab. 13 negara menolak sehingga Palestina gagal berdiri sementara Israel berhasil mendeklarasikan kemerdekaan begitu mandat Inggris berakhir di tanggal 14 Mei 1948. Jadi mujizat juga sebetulnya. Kalau seandainya negara-negara Arab itu tidak setuju, tentu sejak tahun 1948 ada 2 negara dengan bentuk seperti tadi. Next. Nah, itu tadi ya problem. Tetapi faktanya akhirnya Israel berdiri berdasarkan resolusi PBB 181. Jadi ada legalitasnya. 33 negara setuju, 13 negara menolak, 10 negara abstain. Tetapi oleh media massa, berita-berita seperti yang ada di sini, Al Jazeera, media dari Qatar, dia nulisnya ini rencana ini tidak pernah diimplementasikan. Jelas sekali salah ya. Justru itu diimplementasikan, makanya Israel bisa berdiri. Cuma Palestinanya nggak ada. Next. Nah, tantangan nomor 2 adalah Yerusalem Timur diklaim sebagai ibu kota Palestina. Jadi sekarang fokus negara-negara Timur Tengah adalah mengupayakan agar Yerusalem Timur itu dideklarasikan sebagai ibu kota Palestina. Liga Arab, OKI, semuanya berusaha untuk mengambil Yerusalem. Bahkan kalau mau dibilang ini upayanya sudah sampai ke PBB. Jadi sudah mau ada legalitas. Ketika Israel bisa berdiri karena ada keputusan PBB, nah khawatirnya ini pun bisa terjadi gitu di PBB. Nah, kalau dilihat di peta sebelah kiri atas, sekarang ini Yerusalem Timur komposisi penduduknya lebih banyak orang Arab Palestina. Kenapa begitu? Karena pada tahun 1948 sampai 1967 Yerusalem Timur itu dikuasai oleh Yordania. Makanya banyak orang Arab Palestina di situ. Dan ketika Israel merebut Yerusalem Timur tahun 1967, Israel tidak mengusir mereka, jadi mereka bisa tinggal di situ sampai hari ini. Itulah baiknya Israel. Kalau dia mau jahat, tentu dia bisa usir ya. Tapi enggak, sekarang mereka diberikan kartu warga Yerusalem dan mereka bisa kerja, sekolah, kuliah, dapat layanan kesehatan gratis, cari uang dengan gaji UMR yang jauh lebih tinggi daripada di Palestina. Makanya banyak sekali jumlah orang Arab Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur dibandingkan orang Yahudi. Next. Nah, yang menarik tadi kan orang-orang di OKI, Liga Arab hanya minta Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Nah, tapi sayangnya negara kita malah maunya semua Yerusalem jadi ibu kotanya Palestina. Ini terbukti dari situs Kedutaan Besar Indonesia di Yordania. Jadi situs resminya KBRI di Yordania, linknya bisa Bapak Ibu lihat. Padahal saat ini ibu kotanya Palestina adalah Ramallah. Dan petanya kalau Bapak Ibu lihat itu peta yang di-upload ya oleh KBRI, itu petanya seluruhnya Palestina. Jadi peta Israelnya nggak ada. Gitu. Nah, kita harus banyak berdoa untuk pemerintah kita. Nah, ini saya hanya mau informasikan aja ya. Saya nggak ngajak demo ya. Saya ngajaknya berdoa. Oke, next. Nah, faktanya Yerusalem itu tidak pernah menjadi ibu kota kekhalifahan Islam. Bahkan ketika Yordania menguasai Yerusalem Timur selama 19 tahun, ibu kotanya si Yordania itu tetap di Amman, bukan di Yerusalem. Tapi tiba-tiba ketika Israel berhasil mengambil Yerusalem Timur, mereka langsung mendadak jadi cinta Yerusalem gitu loh. Jadi mau mengklaim itu sebagai ibu kota negara Palestina. Nah, bisa dilihat kekhalifahan yang ada, 4 khalifah pertama nggak pernah menjadikan ibu kotanya
di Yerusalem. Bahkan Ali bin Abu Thalib, khalifah keempat yang terakhir, menantunya Nabi, itu mindahin ibu kota dari Madinah ke Kufah, bukan ke Yerusalem. Gitu ya. Nih pasti Pak Fadila tahu dong ya sejarahnya. Jadi nggak ada hubungannya gitu loh dengan Yerusalem, nggak ada koneksi, tapi tiba-tiba diklaim sebagai ibu kota. Nah, jadi kekhalifahan apapun ibu kotanya, misal pertama Madinah, kemudian Khalifah Umayyah pindah di Damaskus, terus Abbasiyah pindah lagi di Baghdad, di Irak sekarang, dan yang terakhir Ottoman itu di Konstantinopel. Itu setelah merampas ibu kota, bisa dibilang ya Ortodoks Kristen Yunani. Nah, jadi inilah problem yang dihadapi oleh Israel, dan faktanya tidak bisa diganggu juga karena kita nggak bisa mengubah sejarah kan, sejarahnya sudah benar gitu, seperti ini. Next. Nah, tantangan ketiga adalah islamisasi situs-situs Yahudi di Israel. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, itu adalah postingan dari Islamic Landmark, situs resmi bangunan-bangunan bersejarah Islam. Dan dia memasukkan tembok ratapan sebagai tembok borak. Karena menurut Islam sejarahnya, Nabi ketika Isra Miraj dari Mekah ke Yerusalem, boraknya diikatkan di tembok borak. Nah, akibat akhirnya itu dinamakan tembok borak. Dan sekarang upayanya adalah menjadikan tembok borak sebagai situs milik Islam, milik Palestina. Jadi mereka mengupayakan memutuskan hubungan sejarah orang Yahudi dengan apa yang ada di Yerusalem saat ini, termasuk Bukit Bait Suci. Bukit Bait Suci itu Bukit Moria. Nah, di atasnya dulu ada Bait Suci. Kemudian Bait Sucinya diruntuhkan kan oleh Romawi. Nah, nggak ada lagi kan pada tahun 70 Masehi Bait Suci diruntuhkan. Lalu kemudian ketika Islam ada, barulah kemudian dibangun masjid. Nah, tapi dibilang oleh PBB nggak ada hubungan. Makanya UNESCO pada tahun 2017 dia menyatakan nggak ada hubungan nih antara Yahudi dengan Bukit Bait Suci. Namanya aja Bukit Bait Suci gitu kan. Tapi dia bilang nggak ada hubungan. Lalu juga mereka mengatakan nggak ada hubungan antara sekarang ini ya tembok ratapan. Jadi bahaya banget. Bisa jadi nanti kasusnya akan terjadi seperti Hagia Sophia yang di Istanbul, dulu gereja, akhirnya jadi masjid. Kemudian oleh Presiden Turki Mustafa Kemal Atatürk diubah menjadi museum, tapi oleh Erdogan diubah lagi menjadi masjid. Artinya kalau nggak ada Israel, Bapak Ibu, kita bisa kehilangan situs-situs Kristen. Kenapa ya? Situs Kristen adalah situs yang juga ada di Yerusalem. Hingga saat ini kita masih ada situs-situs Kristen karena pemerintahannya masih Israel. Gitu ya. Jadi ya kita benar-benar harus hati-hati dengan apa yang akan terjadi di depan. Next. Nah, itu tadi ya, tantangannya adalah islamisasi situs-situs Yahudi di Yerusalem. Faktanya Tuhan Yesus juga ke Bait Suci. Gitu. Jadi jadi gini loh. Saya ingin memberitahukan betapa krusialnya atau betapa pentingnya kita berdoa untuk ini, karena bisa jadi nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak akan percaya sama Alkitab lagi karena mereka nggak lihat tempat-tempatnya. Tapi kalau tempat-tempatnya itu udah nggak ada lagi, jejaknya sudah diganti, sudah diubah semua, nah itu yang menjadi sesuatu yang fatal bagi iman Kristen. Gitu ya, mungkin Bapak Ibu pikir ya nggak penting, yang penting kan ada Alkitab. Menurut saya tetap signifikan ya.
Kita tahu tempatnya, kita punya bukti-bukti jejak sejarahnya, arkeologi dan sebagainya. Itu justru kekayaan dunia Kristen adalah karena kita jejak arkeologinya sangat banyak. Itu bukti kekuatan kita. Nah, itu dia. Jadi ini salah satu problem utama saat ini. Next. Nah, karena itulah gak heran sekarang ini kan terjadi upaya untuk mengklaim Yerusalem. Karena itu gak heran di Alkitab mengatakan bahwa perang akhir zaman itu akan berkaitan dengan Yerusalem. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ayatnya di Sakaria 12 ayat 3, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Lalu di ayat Sakaria 12 ayat 9, maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Jadi perang itu terjadi atas izin Tuhan, karena Tuhan membiarkannya. Tetapi Tuhan juga punya janji bahwa Tuhan yang akan melawan penyerang-penyerang Yerusalem itu. Jadi orang Kristen gak usah ikut berperang. Gak perlu kita untuk seperti di masa perang salib. Orang-orang Katolik, orang-orang Kristen datang ke Yerusalem untuk berperang mengusir Islam pada masa perang salib. Next. Nah, sekarang ini kita di akhir zaman. Kita nggak tahu kapan ayat Sakaria tadi itu tergenapi. Tetapi yang kita bisa lakukan saat ini adalah kita punya harapan bahwa ada yang kabar baik dan tentang Israel. Yakni satu, negara-negara Islam sekarang memilih damai dengan Israel. Luar biasa loh. Kalau tadi kan kita lihat, wih, petanya kan kayaknya udah di setitik doang. Sekarang ada temennya minimal. Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, Bahrain, ya. Ada ya Islam juga, termasuk Islam tuh Kosovo misalnya. Nah, ada Chad ini negara di Afrika yang baru buka kedubes di Israel. Dan kalau Bapak Ibu lihat di berita dari Israel Hayom, ini berita baru, disebut loh negara kita. Israel itu akan memperluas kesepakatan Abraham. Dan ada tulisan kecil di bawahnya, termasuk dengan Indonesia. Mayoritas Islam terbesar di dunia. Nah, sebetulnya kalau saya jadi orang Israel, saya nggak masalah nggak berhubungan dengan negara-negara yang belum berhubungan diplomatik dengan Israel. Karena kalau Bapak Ibu lihat nama-nama negaranya, coba perlu nggak sih berteman? Kayaknya mendingan jaga jarak, karena ini negara-negara konflik, negara-negara yang ada terorisnya. Malah bahaya kan kalau berteman sama yang kayak gini, salah pergaulan nanti malah serem. Jadi lebih bagus memang nggak usah berteman. Kalau saya sih lebih senang. Nah, yang warna kuning, Arab Saudi, Indonesia itu yang sedang dalam penjajakan. Jadi yang di sebelah kanan ya Bapak bisa. Kalau Afghanistan mah nggak apa-apa, ngapain? Nanti Taliban pada sebelah-sebelahan sama kita di tembok ratapan, gitu ya. Terus juga Bangladesh nggak usah deh, nggak apa-apa. Iran nggak usah juga, nggak apa-apa. Nah, Kuwait, Oman, Qatar, Pakistan itu yang ada kerjasama sedang ada, gitu ya. Pakistan misalnya, mereka lagi masa-masa Covid, mereka malah latihan perang bareng loh sama Israel, gitu. Pakistan. Nah, Pakistan ini penting juga memang untuk ditemenin karena dia kan deketan sama Afghanistan ya. Nah kan di Afghanistan
kita tahu banyak banget kelompok militannya, kelompok terornya. Al-Qaeda belum berhubungan. Iya. Iya, tapi mereka tidak berhubungan. Iya. Iya, betul Pak. Ya, nah jadi itu dia Lebanon. Oke, nah itu hanya untuk memperlihatkan saja bahwa Oman bekerja sama. Perdana Menteri Netanyahu sudah pernah ke Oman tahun 2018. Qatar waktu kemarin ada Piala Dunia, orang-orang Israel boleh nonton bola di Qatar. Oke, jadi nggak, dan secara keamanan berarti boleh ya. Ya oke lah. Jadi ya lumayan lah. Jadi yang lain nggak apa-apa. Kalau saya sih gitu. Yang penting kita aja nih, Indonesia sama Arab Saudi yang kuning ya. Nah jadi pokok doa Bapak Ibu, nah itulah negara-negara itu. Next. Nah harapan untuk Israel yang kedua adalah mereka tuh mulai fokus untuk kesejahteraan daripada konflik dan perang. Nah yang menarik banget, ini saya tunggu-tunggu nih, mudah-mudahan terrealisasi dengan cepat, kereta api dari Haifa ke Arab. Haifa itu salah satu kota di Israel. Bayangin Bapak Ibu bisa wisata dari Israel ke Arab. Keren banget nggak tuh? Keren loh, saya tuh seneng banget sampai merinding nih sekarang. Ngebayangin gila nih, Yahudi sama Arab bisa sebelah-sebelahan duduk gitu loh di kereta api. Nah itu beneran, dan jalurnya Bapak Ibu lihat melintasi Yordania, melintasi Saudi Arabia, kemudian berakhir di Oman. Makanya Uni Emirat Arab berdamai sama Israel karena mereka ingin kecipratan juga di jalur kereta. Jadi dibelokin dikit supaya lewatin dia. Dan investornya adalah salah satunya Jepang. Kalau kereta api cepat kita, investornya Cina ya. Nah ini salah satu investornya yang lagi dibujukin adalah Jepang. Nggak tahu ya jadi apa enggak. Nah kenapa ini penting? Karena di Haifa itu ada pelabuhan besar. Nah barang-barang dari Turki, barang-barang Eropa yang masuk ke Turki untuk dibawa ke Timur Tengah itu lewat pelabuhan Haifa. Gitu. Jadi Turki otomatis mendukung, karena apa ya, barangnya cepat nyampe kan lewat dibawa dengan kereta gitu. Nah ini salah satu ya yang penting. Terus yang kedua yang baru-baru banget masih hangat adalah serat optik. Jadi nanti akan terhubung tuh seluruh Timur Tengah, India dan Eropa dengan kabel serat optik. Di Indonesia juga mau ada kayak ini. Nah, jadi semua fokus untuk ke bisnis. Next. Nah, harapan untuk Israel yang ketiga, Arab Saudi mulai sadar. Tanda-tanda kesadarannya apa Bapak Ibu? Arab Saudi tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, lewat perjuangan panjang, tetapi akhirnya terrealisasi, mereka menghapus ajaran anti Yahudi dari buku pelajaran anak sekolah. Keren ya? Keren banget. Luar biasa. Jadi mereka hapus kata-kata atau ayat-ayat yang ada hubungannya dengan antisemitisme, anti Yahudi. Dan ada beberapa yang juga anti Kristennya dihapus. Minimal dari buku ajaran anak sekolah. Nah ini sudah terjadi dari 2018-2019. Sejak putra mahkota Muhammad bin Salman itu punya visi 2030. Jadi dia ingin 2030 itu Arab Saudi itu maju, berubah. Makanya dia mulai ramah juga terhadap Yahudi. Dia mulai bikin pernyataan-pernyataan di media massa bahwa Israel bukan musuh. Seperti itu. Israel berhak punya tanah.
kayak gitu. Jadi bagus banget. Nah kemudian itu antisemit ya, dihapus dari textbook di Arab Saudi. Kemudian juga ada rabi yang diundang ke istana ketemu dengan Raja Salman yang tua. Nah itu rabinya, namanya yang kacamata ya, Rabi David Rosen. Rabinya tinggal di Yerusalem. Dan dia juga udah beberapa kali ke Indonesia, dua kali kalau tidak salah. Ini maksud saya ini sesuatu yang kayaknya dulu kita taunya orang ajaran ya, dari ajaran kebencian terhadap Yahudi atau sikap antipati lah terhadap Israel ini sudah mulai luntur. Bahkan imam yang di foto kanan itu 25 pemimpin Islam mayoritasnya dari dunia Arab itu datang ke Auschwitz. Mereka mengakui bahwa terjadi genosida terhadap orang Yahudi. Salah satu pemimpinnya adalah Muhammad Isa, itu adalah imam besar atau tokoh agama penting di Mekah. Nah dialah yang memimpin. Jadi bagus banget, positif sekali. Arab Saudinya mulai sadar. Kitanya malah nggak sadar, masih pingsan aja. Belum siuman ini kita. Gitu. Nah itu dia ya. Nah kemudian juga ada yang namanya Mekah, piagam Mekah. Isinya mengakui kesetaraan ras dan koeksistensi. Ini positif banget, artinya mereka mengakui Yahudi. Dan mulai ada postingan di media sosial ya, saya perhatikan akun media sosial yang di Arab Saudi, ini dia memang organisasi Arab Saudi untuk melawan ekstremisme, melawan kelompok militan. Dan tumben-tumbennya dia posting bintang Daud, kayak kalung yang saya pakai. Bintang Daud, salib, dan bulan sabit. 3 diposting sejajar. Itu luar biasa banget loh. Karena sebelumnya biasanya bintang Daudnya apa? Diinjek kan? Bendera Israel kan biasanya diinjek atau dibakar. Ini tumben disejajarin. Dan tahun lalu 2022 ada 12 rabi Yahudi boleh hadir di acara di Jeddah, acara interfaith. Kita aja belum loh ngundang 12 rabi. Padahal Arab belum ada Pancasila ya. Nah itu dia. Jadi penting banget ini kita doain Arab Saudi, doain MBS. Next. Nah, yang menarik lagi, ternyata memang Tuhan tuh memang punya janji yang luar biasa juga loh untuk keturunan Ismail. Dari ayatnya kita bisa baca Yesaya 60 ayat 6. Kita baca bersama ya. Ini kayak deklarasi iman kita, Bapak Ibu, mari kita baca bersama. Yesaya 60 ayat 6 sama 7. Dapat? Yuk, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sejumlah besar unta akan menutupi daerah. Unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Luar biasa. Dan Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia lain, memberikan perikopnya adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Ini belum terjadi, kita nggak tahu kapan, tetapi saya berharap ini terjadi pada tahun ini atau tahun depan. Jadi dunia damai, dan kita akan melihat orang-orang Kedar, orang-orang Nebayot, anak pertama dan anak kedua Ismail akan datang. Karena memang Tuhan janjinya
jelas ya, suku, etnis itu tidak bisa berubah. Agama bisa berubah, benar gak? Tapi kalau suku, etnisitas nggak bisa. Makanya ditulis secara spesifik, akan datang si Kedar dan si Nebayot. Kita nggak tahu orangnya siapa sekarang, tetapi kita imani itu akan terjadi. Next, terakhir. Nah, ini juga kita akan menantikan penggenapannya. Karena di sini jelas banget, kita baca lagi sama-sama Mika. Saya pilih ayat ini karena kita ini bukan, maksudnya kita bukan suku Kedar, bukan suku Nebayot. Kita orang Indonesia dan Tuhan juga punya janji untuk kita di bangsa Indonesia ini. Mika 4, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ayat pertama, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mantap. Jadi berduyun-duyun apapun suku Bapak Ibu, kita akan sama-sama ke rumah Tuhan. Baik itu secara beneran ke rumah Tuhannya di sana, atau kita akan melihat nanti ya dengan mata rohani kita, karena bisa aja kita udah nggak ada baru ini terjadi. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Tapi juga sekarang ini sudah mulai banyak juga orang-orang yang mengerti dan mulai menyembah Tuhan Israel yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi akhir sana tidak menakutkan ya. Kita fokusnya ke janji Tuhan yang damai. Amin. Yang bagaimana ada justru pemulihan. Kita jangan ngomonginnya antikristus aja. Kita juga ingat janji Tuhan yang baik, yang positif. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk janji-Mu. Kami pegang dengan iman, percaya kami bahwa Tuhan, kami berdoa buat suku-suku Kedar, suku-suku Nebayot yang kami nggak kenal mungkin, yang jauh dari kami di Indonesia. Mereka ada di Timur Tengah saat ini. Mereka ada di tempat-tempat yang mungkin kami tidak bisa kunjungi. Tetapi kami percaya doa kami bisa sampai ke hadirat-Mu, dan Roh Kudus bisa mengintervensi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk setiap pekabaran Injil lewat media apapun Tuhan, agar bisa sampai ke banyak suku-suku bangsa, sehingga seluruh kaum, suku, dan bahasa bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, berkati persekutuan, berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati fokus agar mereka betul-betul bisa memenangkan banyak jiwa melalui pelayanan mereka. Berkati Bapak Gembala, Pak Fadila, berkati pekerja, berkati setiap orang yang terlibat. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka, dan mereka akan berbuah-buah berlipat-lipat kali ganda. Berkati Bapak setiap orang yang datang, biarlah mereka Engkau anugerahkan dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Sama seperti janji Tuhan kepada Israel yang sampai hari ini masih ada. Kami juga percaya janji Tuhan yang sama kepada kami akan digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin.